Halo Sobat Movie, di review pertama kali ini bersama gua Kiki akan mereview salah satu film animasi Jepang yang berjudul Toto-chan The Little Girl at the Window. Ini merupakan sebuah film yang diangkat berdasarkan novel bestseller karya Tetsuko Kuroyanagi yang publish di tahun 1981. Nah, singkatnya novel ini juga secara nggak langsung nih mewakili kisah hidup si penulisnya, si Tetsuko Kuroyanagi, di mana dalam versi filmnya ini akan direpresentasikan oleh si karakter utama yaitu Toto-chan. Film ini sebelumnya didirect oleh Shinosuke Yakuwa. Ya, sebelumnya gue nggak pernah nonton sih film-filmnya beliau. Cuman for your information, film-film yang pernah didirect oleh si Shinosuke Yakuwa ini salah satunya adalah Doraemon The Movie, Nobita and the Bird of Japan tahun 2016. Nah, film ini dirilis di tahun 2023 bulan Desember, tetapi untuk penayangan di Indonesia itu di 1 Mei 2024 kemarin. Dan film ini masuk juga sebagai salah satu Best Animation Film dalam ajang Award of the Japanese Academy Award 2024. Nah, secara singkatnya ini merupakan kisah tentang kehidupan seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahunan bernama Toto-chan yang hidup memiliki karakter yang semangat yang tinggi dan spirit yang luar biasa untuk menjangkau kehidupan di sekitarnya. Nah, dia ini hidup di situasi ketika Jepang mengalami Perang Dunia Kedua bersama ayah dan ibunya. Suatu ketika si Toto-chan ini justru dikeluarkan dari sekolahnya karena suatu hal yang dia perbuat. Dan kedua orang tuanya memutuskan untuk memasukkan dia ke sekolah baru bernama Akademi Tomo. Nah, di sekolah barunya ini dia berkenalan dengan kepala sekolah bernama Mr. Kobayashi dan juga seorang anak-anak laki bernama Yasuaki yang mengidap penyakit polio dan juga teman-teman lainnya. Justru di sekolah Toto-chan ini yang baru ini dia mampu lebih mengeksplorasi banyak hal yang ada di sekitarnya dan juga mengenal lebih banyak lagi tentang perspektif kehidupan seiring berjalannya usia si Toto-chan ini. Pertama, gue akan bahas hal-hal yang gue suka. Sebagai drama animasi keluarga, gue suka bagaimana film ini perlahan mencoba menjelaskan bagaimana situasi keluarga yang harmonis pada awalnya, kemudian berubah menjadi suatu sequence keluarga yang memilukan karena latar waktu di film ini juga mengambil latar di tahun 1940-an. Buat gue, bagaimana cara sutradara menyampaikannya lewat sequence, kemudian perjalanan karakternya yang mengalir lewat dialog-dialog yang sifatnya natural. Buat gue sebagai yang nonton, gue bisa nih merasakan apa yang sebetulnya terjadi di film ini walaupun sebenarnya ini adalah film animasi. Terus hal-hal yang gue suka yang lainnya adalah visualnya. Buat gue salah satu visual yang terlihat colorful dan juga otentik adalah pemakaian warna hijau toska muda yang seperti kalian bisa lihat di poster filmnya di sini. Dan kalau gue ulik-ulik juga sebetulnya pemakaian warna hijau toska ini dapat diartikan juga sebagai warna yang melambangkan optimisme, dan spiritnya ini dicoba disalurkan oleh si karakter utamanya yaitu si Toto-chan ya. Kemudian beberapa sequence visual juga menurut gue cukup unik dan bisa dibilang cukup memorable pada saat salah satunya itu ketika si Toto-chan lagi naik kereta kosong di sekolah barunya yang kemudian sequence-nya itu berubah menjadi penggambaran suasana yang digambarkan Toto-chan tentang mungkin isi pikirannya ataupun imajinasi yang dia bayangkan ketika dia berada di ruangan tersebut. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana si sutradara ini mengambil approach untuk menyajikan scene ini, menggambarkan bagaimana pemikiran si anak kecil yang dia bisa berpikir bebas tanpa harus mengkhawatirkan A, B gitu. Kita sebagai orang dewasa yang nonton mungkin kita bisa kembali relate ke memori masa kecil lah ketika menonton scene tersebut begitu. Kemudian salah satu hal yang gue notice juga di film ini itu kekuatan utamanya itu adalah di developing karakter utamanya ya, yang disampaikan secara natural lewat sequence kegiatan keseharian Toto-chan mengenal kehidupan barunya di Akademi Tomo. Kemudian hal-hal yang gue kurang suka, menurut gue ada animasi ini minim sih. Untuk hal-hal yang gue kurang suka sebetulnya minor ya. Ada beberapa transisi antar scene yang buat gue terlihat kasar di beberapa part, dengan perubahan tone musik yang keras yang tiba-tiba menjadi berhenti, kemudian itu sebetulnya kerasa banget di gue yang nonton. Overall ini adalah sebuah drama animasi yang berhasil mengeksplorasi kehidupan seorang gadis kecil yang setiap hari berusaha tumbuh dan berkembang dengan mengenal hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Gue sendiri juga orang yang gak baca novelnya dan gak ngikutin karya-karya dari penulis novelnya. Cuman sepanjang film jujur gue itu menikmati banget
bagaimana perkembangan karakternya dan bagaimana film ini punya caranya sendiri yang cukup otentik untuk menyampaikan secara perlahan emosi dari tiap karakternya, baik yang disampaikan secara verbal maupun yang disampaikan secara gestur. Mungkin itu aja hal yang bisa gua review di film ini. Kalau kalian tertarik dengan review-review film di sini, silakan subscribe dan like dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di review selanjutnya dan selamat malam.